Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan, syahran aziman liqaumin mu'minin, alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala summa atimus siyama ilal lail al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Ketua DKM Masjid Hubul Huda beserta jajarannya yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan para tokoh, para subuh, para kiai, para asatid yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa para jamaah hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat ibadah tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semua mulai dari hari pertama sampai malam tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyyana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan ini ada beberapa sebutan atau beberapa julukan. Disebut Syahrul Syam atau Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ibarat kompetisi main bola, sekarang kita menginjak 16 besar ya. Persaingan mulai ketat ini Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ya di dalam ujian ini. Mudah-mudahan walaupun sekarang udah mulai banyak yang lebaran padahal Idul Fitri belum. Kita jalan-jalan ke depan ternyata udah mulai banyak yang sudah lebaran Pak sekarang. Jam 2, jam 3 makan mie, makan bakso, ngopi sambil ngudut. Mereka udah apa ya, kelihatannya itu santai banget, nggak merasa walaupun dalam keadaan musafir. Kepengen kita sembunyilah dikit, jangan sampai terang-terangan. Ini di tempat umum kelihatan lama semua, di pinggir musola lagi makan, minum, subhanallah. Mudah-mudahan kita ini diberikan mental yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ternyata surga itu harus ditebus Pak dengan apa? Dengan perjuangan. Kita pengen meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata
Yang disebut dengan takwa itu cuman gampang disebutnya aja, itu takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini kita di bulan suci Ramadan diuji oleh Allah Ta'ala supaya bisa menjaga badan kita, menjaga diri kita dari yang membatalkan saum kita. Minimal menjaga sesuatu yang akan membatalkan saum kita dari makan dan minum. Kalau bisa kita tingkatkan saum kita, jangan hanya bukan saum awam doang, tapi saumnya saum khawas. Kita udah beberapa puluh kali mengalami ibadah puasa, jangan sampai jalan di tempat dalam kelas saum awam, yang mana kata Rasul saum awam itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsyu. Tidak sedikit kata Nabi, berarti kalau tidak sedikit itu dalam kurung banyak. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu hasilnya itu cuma hanya dahaga dan lapar saja. Adapun pahala di hadapan Allah ternyata kita nihil. Karena apa? Kita masih jalan di tempat, puasanya puasa awam. Kita tingkatkan, sehingga selain menjaga dari perkara yang akan membatalkan dan dia saum itu tadi, perkara-perkara yang akan menghancurkan, membatalkan pahala saum kita pun kita jaga. Dalam arti anggota badan kita pun diajak berpuasa. Mata kita suruh puasa di bulan Ramadan. Puasa dari melihat sesuatu perkara yang tidak dibolehkan oleh agama. Mulut kita jaga, jangan sampai kita anteng, ngobrol, ngomong, gosip perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dengan kidib, bohong, ngupat orang, itu secara tidak langsung akan membatalkan pahala saum kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita anggap bahwa Ramadan sekarang 14 berapa ini? 1446 Hijriah. Anggap ini adalah Ramadan terakhir yang bisa ketemu dengan kita sekarang. Termasuk tarawih malam ini, berjamaah malam ini adalah berjamaah terakhir yang ketemu dengan kita. Ya, apabila nanti masih ada, ya alhamdulillah. Kenapa kita mempunyai statement seperti itu? Supaya kita serius dalam ibadah, tidak berleha-leha, sehingga ketika kita mau melanjutkan, meningkatkan amaliyah di bulan suci Ramadan, Pak DKM ngajak itikaf, yuk ntar aja dah kita tadarusan, yuk nanti aja Pak DKM. Sekarang masih sibuk, mau kapan kalau entar terus. Betul apa betul? Makanya kita Allahumma paksakan. Kalau nggak dipaksa oleh diri kita, kapan kita mau mulainya? Kita tingkatkan sholat kita, mau sholat wajibnya dan sholat yang akan melengkapi sholat wajib kita yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat rawatib tersebut akan menyempurnakan ibadah fardu kita. Ada berapa jumlahnya sholat rawatib? Masih ingat para bapak? Ada berapa puluh rakaat? Masih ingat? Ada 12 ya. Sholat sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Qabla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh. Itu kita jalankan.
itu kita laksanakan. Walaupun secara kuantitas bahwa jumlah tarawih rokaatnya ada yang 23, ada yang 11 rokaat, terlepas 23 dan 11 rokaat, dua-duanya sama. Yang penting rukun dan syaratnya ada. Betul. Tetapi itu sholat sunat tarawih yang jumlahnya 23 dan 11 tadi tetap tidak akan mengalahkan fadilah pahala sholat sunat rawatib. Tetap tinggi gede pahala sholat sunat rawatib. Makanya jangan ditinggalkan. Kata orang tua, jangan sampai kelinci kita kejar-kejar, sementara banteng yang udah ada kita lepas. Artinya pahala yang gede kita lepas, pahala yang kecil kita kejar-kejar. Kalau bisa dua-duanya kita dapetin. Ya kelincinya kita tangkap, bantengnya pun jangan dilepas. Wajibnya kita kerjakan, rawatibnya pun kita laksanakan. Ditambah dengan apa? Sholat pelengkap. Di luar sholat sunat rawatib, ada tahajudnya, ada apa lagi? Duhanya, isroknya, hajatnya, sholat taubat, sholat tasbih, dan sebagainya. Mumpung ini ada di bulan suci Ramadan. Kedua, banyakin baca Quran. Mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah. Nanti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada masanya, akan ada saatnya 6 perkara yang keberadaannya itu asing di tengah-tengah kehidupan. Apabila yang 6 perkara tadi udah diasingkan oleh penduduk dunia, keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan umur, keberkahan lingkungan akan Allah cabut, akan Allah ambil. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Berarti yang 6 ini jangan kita jauhin, harus kita deketin. Nanti akan ada masa saatnya, kata Nabi, yang 6 perkara ini akan tersingkirkan, akan diasingkan di tengah-tengah kehidupan. Mana satu di antaranya nanti akan terjadi, kata Nabi, masjid akan asing di tengah-tengah lingkungan. Masjid di mana-mana Pak dibikin, masjid di mana-mana dibuat, tetapi yang ngisinya nggak ada. Subuh penuh masjid itu dengan apa? Dengan karpet. Jamaahnya Pak udah nggak ada, nggak ke kemana. Adan sampai speakernya ada 5, ada 4. Barat, timur, utara, selatan terdengar, tetapi pas waktu sholat dilaksanakan pada kagak ada. Artinya itu masjid udah asing di tengah-tengah kehidupan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengasingkan masjid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau masjid tersebut udah begitu keadaannya, kata Nabi, jangan salahkan orang lain kalau lingkungan kita diambil keberkahannya oleh Allah. Kedua, mushaf. Wal mushafu gharibun fil manzili alladzi la yuqra'una fih. Quran banyak, mushaf banyak di rumah kita. Di lemari ada, di rak buku ada, di bufet ada, tapi nggak pernah dibaca itu Quran. Sampai penuh dengan kotoran, apalagi buku Yasin. Udah lecak, udah lecet, kagak pernah disentuh, kagak pernah dibaca. Kalau Quran banyak di mana-mana, di masjid ada, sampai berserakan, di madrasah ada, di rumah ada, tapi orang yang punya rumahnya, penghuni masjidnya udah enggak antipati lagi sama kitab suci Al-Quran, kagak pernah mau baca lagi Quran, apalagi mengamalkannya, bacanya pun kagak mau. Berarti itu mushaf
keberadaannya udah asing di tengah-tengah kehidupan. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, kata Allah. Wa man wa al tusawi madukir wa hakadadu inda toyin suhir. Man itu universal, laki perempuan, tua muda, mau pejabat, mau rakyat, kiai, santri, pedagang, petani, siapapun itu orangnya, apapun itu jabatannya, a'rodo, berpaling, an dzikri, dari dzikri. Sampai ahli tafsir mengartikan dzikri itu Pak, satu, ada yang mengartikan sholat, kedua ada yang mengartikan ancaman Allah, ada yang mengartikan peringatan Allah, ada yang mengartikan dzikri itu adalah Al-Quran. Kalau diartikan Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari aturan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, celaka baginya, akan mendapatkan kehidupan yang rumpek, yang sempit, diambil keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Makanya di bulan suci Ramadan ini, selain kita memperingati itu apa? Hari turunnya bulan, turunnya Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk ramein ini tempat, ini masjid, ini tempat yang dimuliakan oleh Allah. Selain iktikaf, dzikir, tahmid, tahlil dan yang lainnya, jangan lepaskan untuk kita selalu membaca kitab suci Al-Quran. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.